Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dikisahkan seorang pemuda mapan bernama Adit. Lantaran banyaknya pekerjaan membuat Adit tak ada waktu memikirkan untuk hidup berumah tangga. Bahkan dia tak pernah tertarik untuk sekedar memiliki hubungan spesial dengan orang lain. Hidupnya hanya dia dedikasikan untuk pekerjaan dan orang tuanya. Sementara di satu sisi, orang tuanya sudah ingin sekali menimang cucu, mengingat usia mereka sudah tidak muda lagi. Begitu pula dengan usia Adit yang sudah berada di pertengahan kepala 3, yang mana sudah waktunya memikirkan untuk mencari pendamping hidup. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi, sedangkan tidak ada satupun wanita yang dekat dengan Adit. Bukan karena paras Adit yang kurang atau sifatnya yang buruk, namun pada dasarnya Adit memang tidak pernah ada niatan untuk melangkah ke situ. Pikirnya hidup seperti sekarang saja sudah cukup membuatnya bahagia. Memiliki pekerjaan yang mapan, rumah yang layak huni, orang tua yang sehat dan teman-teman yang selalu mendukungnya merupakan hidup yang sempurna baginya. Jadi dalam hatinya belum ada niatan untuk mencari kebahagiaan baru, cukup menjalani apa yang sudah ada di hadapannya. Merasa Adit tak ada usaha mencari jodoh, akhirnya kedua orang tuanya pun berinisiatif untuk mencarikan jodoh buatnya. Mereka mencoba berbagai cara untuk membuat anaknya mengakhiri masa lajangnya itu. Mulai dari kencan buta, biro jodoh, sampai mengenalkan dengan anak-anak dari kerabat yang dinilai cocok untuk Adit. Namun semua itu sia-sia, tak satu pun dari mereka yang dapat membuat hati Adit goyah. Pria kepala 3 itu tetap saja dingin pada calon-calon yang sudah dikenalkan. Apalagi saat ada calon yang dinilai terlalu agresif. Tanpa ragu Adit memilih untuk langsung pergi sebelum pertemuan pertama berakhir. Semua usaha yang dilakukan terbukti tak membuahkan hasil, membuat kedua orang tuanya hampir menyerah dengan anak semata wayangnya itu. Hingga pada suatu hari, sang ayah membawa kabar gembira dengan mengatakan bahwa salah satu teman lamanya ingin menjodohkan anaknya dengan Adit. Sontak hal tersebut disambut hangat oleh kedua orang tua Adit karena mereka sudah mengenal lama keluarga tersebut dan mereka dikenal keluarga baik-baik dan cukup religius. Tanpa pikir panjang, sang ayah pun segera mengatur pertemuan keluarga dalam waktu dekat. Tidak ingin mengecewakan orang tuanya, Adit pun menyetujui ide tersebut dan menyerahkan semua urusan kepada kedua orang tuanya saja. Sampai suatu hari sang ayah pun berkata, "Dit, kami telah memutuskan bahwa gadis itu cocok untuk menjadi istrimu. Jadi kapan kamu ada waktu untuk melihat wajah calon istrimu?" Adit yang saat itu sedang dalam perjalanan keluar kota untuk urusan bisnisnya hanya menjawab dengan enteng, "Kalau ayah dan ibu sudah merasa siap, aku menyesuaikan. Aku pasti menyiapkan diri dengan segera. Kalau begitu, ayah dan ibu akan segera mengatur semua kebutuhan pernikahanmu. Kamu tak perlu khawatir, akan kami persiapkan sebaik mungkin. Sepulang dari luar kota, kita akan langsung melakukan prosesi akad nikah," ucap sang ayah dengan sangat yakin. Setelah berpikir sejenak, Adit pun akhirnya menyetujui usulan dari ayahnya. Meski dia belum pernah melihat wajah calon istrinya, baik melalui foto maupun secara langsung, dia tak masalah. Hal itu karena dia sudah tak mau repot-repot melakukan perjodohan atau hal semacamnya. Jika menurut orang tuanya cocok, dia pun memilih untuk menyocokkan diri dengan pilihan tersebut.
Keesokan harinya Adit mulai kepikiran tentang rencana pernikahannya. Sempat terbersit di benaknya apakah hal tersebut adalah jalan yang terbaik untuk hidupnya. Karena jujur, sampai detik ini pun dia masih belum ingin menjalin hubungan mendalam dengan siapapun. Apalagi kalau dipaksa menikah seperti ini. Bagaimanapun, pernikahan tidak bisa dibuat main-main. Itu adalah tanggung jawab hidup dan mati. Salah-salah takutnya ke depannya rumah tangganya jadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran setiap saat. Dan ketika punya anak nanti, sang anak jadi tidak mendapatkan kasih sayang keluarga secara utuh. Dan jika kemungkinan terburuknya terjadi, perceraian adalah jalan satu-satunya yang bisa diambil. Yang mana nantinya keluarganya jadi broken home dan anaklah yang akan menjadi korban utama. Selama beberapa hari hanya pikiran itulah yang menghantui Adit, bahkan sampai membuatnya kurang fokus dalam bekerja. Sebenarnya dia ingin membatalkan keputusan untuk menikahinya itu. Namun dia tidak tega membuat harapan kedua orang tuanya pupus. Bagaimanapun orang tua tetap menjadi prioritasnya selama ini. Setelah beberapa hari berlalu, prosesi akad nikah pun akan digelar. Adit yang baru pulang dari luar kota pun diminta segera bersiap untuk acara tersebut. Di momen inilah Adit benar-benar dibuat terkejut dan tak menyangka, karena ternyata calon istri pilihan orang tuanya adalah seorang wanita bercadar. Tentu saja hal ini sungguh di luar dugaannya. Bukan apa-apa, dia merasa masih kurang pantas dalam segi agama jika harus disandingkan dengan wanita seperti itu. Dan juga calon-calon pasangan yang selama ini dia temui merupakan wanita dari kalangan biasa-biasa saja. Jadi dia sangat terkejut saat melihat pilihan terakhirnya jatuh kepada wanita yang sangat religius. Seketika timbul rasa kesal dalam hati Adit pada orang tuanya, karena secara tidak langsung mereka membuat dirinya kehilangan rasa percaya diri di depan penghulu dan para saksi. Namun Adit tak kuasa untuk membuka suara di hadapan orang tuanya dan calon mertuanya. Dia juga merasa bersalah karena sudah menggampangkan urusan ini pada orang tuanya. Jadi apa boleh buat, semua sudah terjadi. Jika dia memilih menolak dan pergi, apa yang orang-orang pikirkan tentang keluarganya, terlebih kedua orang tuanya. Akhirnya Adit tetap melanjutkan prosesi pernikahan dengan baik, meskipun setengah hati. Pernikahan pun berlangsung dengan khidmat dan meriah. Tamu undangan berdatangan silih berganti untuk memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kedua orang tua Adit terlihat sangat bahagia. Akhirnya hari yang mereka tunggu-tunggu pun terjadi. Putra semata wayangnya yang selama ini ogah-ogahan menikah akhirnya resmi menjadi suami. Waktu pun terus berlalu dan tak terasa matahari telah terbenam, menandakan pesta pernikahan telah usai. Semua anggota keluarga tengah sibuk membereskan urusan pesta. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, memastikan tidak ada hal yang terlewatkan. Sementara itu Adit dan istrinya juga sudah berada di dalam kamar pengantin mereka. Malam itu tentu menjadi momen yang sangat dinantikan bagi sepasang suami istri yang baru menikah. Momen yang paling berharga dan tak bisa dilupakan sampai kapanpun. Namun tiba-tiba pikiran Adit dilanda kebingungan yang amat mendalam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu harus mengawali dari mana. Karena selama ini dia belum pernah berada sedekat ini dengan wanita, terkhususnya wanita bercadar. Dia takut salah langkah jika mengambil sikap gegabah. Suasana pun terasa sangat canggung. Keduanya dia membisu dan tak ada yang berani mengucapkan satu patah kata pun. Bahkan membuat detik jam terdengar dengan sangat jelas. Cangkrik di luar rumah pun seakan mengejek mereka karena terlihat sangat payah. Sebagai seorang suami, Adit merasa bahwa dialah yang harus memulai obrolan dengan sang istri. Namun ketika dia hendak membuka mulut, tiba-tiba sang istri beranjak dari ranjang dan berjalan keluar kamar, membuat Adit semakin salah tingkah. Mau kemana wanita itu? Apakah dia keluar untuk tidur di ruang tamu?
Apakah sikap canggungnya barusan membuat wanita itu kecewa? Apakah dia sudah gagal di hari pertamanya menjadi seorang suami? Pertanyaan-pertanyaan tak penting terus saja berputar di kepala Adit. Dia sangat takut membuat istrinya kecewa. Dia tidak mau jika sampai mereka harus bertengkar di hari pertama menjadi pasangan suami istri. Bagaimanapun semua menjadi tanggung jawabnya sekarang. Belum hilang rasa cemasnya, tak lama kemudian istrinya masuk kembali dengan membawa segala susu dan beberapa potong kue. Terlihat dari kedua matanya bahwa istrinya ingin menjamunya dengan hangat. Sepasang mata cantik pun berkilau membuat pikiran kusut yang menghantui Adit seketika lenyap. Adit mulai memahami apa yang seharusnya dia lakukan. Dia berpikir mungkin inilah saatnya untuk melihat wajah istrinya secara utuh. "Sini, duduk di sebelahku," ucap Adit sambil tersenyum dan menepuk kasur dengan lembut. Sang istri pun menurut. Setelah menaruh gelas susu dan nampan kue, dia perlahan melangkah dan duduk di sebelah Adit, membuat jantung Adit berdebar dengan sangat cepat. Hal yang tak pernah dia rasakan selama ini. Adit pun mencoba semakin mendekat pada istrinya dan berkata, "Bolehkah aku melihat wajahmu?" Sang istri pun mengangguk dengan pelan dan malu. Dengan hati-hati digesernya posisi duduknya menghadap sang istri, membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Perlahan-lahan Adit mencoba menyikap cadar milik istrinya, namun tiba-tiba saja sang istri menghentikan tangannya. "Kita sholat sunnah 2 rakaat dulu ya mas," pintanya dengan suara yang lembut. Masya Allah, bahkan suaranya pun membuat hatinya semakin luluh. Mereka pun segera mengambil air wudhu dan menjalankan sholat berjamaah. Dengan khusyuk keduanya berdua meminta kelancaran dan keberkahan di setiap langkah yang akan mereka jalani ke depannya bersama-sama. Setelah selesai sholat, sang istri mencium tangan Adit dengan penuh rasa syukur. Mereka pun kembali duduk secara berhadapan, membuat nafas Adit sedikit sesak karena sangat gugupnya. Namun dia harus bisa menguasai dirinya bagaimanapun caranya. Kemudian Adit memandang kedua mata istrinya dengan lembut, mengisyaratkan bahwa dia hendak melanjutkan hal tadi sempat tertunda. Sang istri pun mengangguk dengan pelan menandakan dia sudah siap. Dibukanyalah cadar itu dengan sangat hati-hati hingga memperlihatkan wajah di baliknya. Setelah cadar terbuka, alangkah terkejutnya Adit ketika melihat wajah istrinya tersebut. Wajah putih mulus dengan pipi dan bibir merah merona membuat jantungnya semakin berdebar. Mungkin jika dia harus menjelaskan sosok bidadari, maka wajah istrinya lah yang akan dia gambarkan. Untuk beberapa waktu pandangannya tak berpaling dari wajah sang istri, membuat wanita itu malu dan berkata, "Apakah ada yang salah dengan wajahku? Apakah ada sesuatu yang menempel di wajahku?" Pertanyaan tersebut sontak membuat Adit tersadar dari lamunannya. Dia pun menjawab dengan senyuman, "Tidak istriku, aku hanya terkagum begitu melihat wajahmu secara langsung, seperti sedang bertemu dengan bidadari dari khayangan." Sang istri pun semakin dibuat malu dengan rayuan gombal yang Adit lontarkan. "Jangan bicara seperti itu, aku jadi malu," ucapnya sembari menundukkan kepalanya. Adit hanya tersenyum menanggapinya. Kemudian diraihnya wajah sang istri dengan penuh kasih sayang dan diciumnya kening sang istri dengan lembut, membuat sang istri terdiam dan memejamkan kedua matanya. Malam itu menjadi malam pertama yang sangat berkesan bagi Adit. Dia tak pernah menyangka di balik kain cadar itu terpancar pesona kecantikan wajah sang istri yang sangat indah dan menawan. Wajah yang memberinya kesejukan saat dipandang, wajah yang memberikan kedamaian saat berada dekat dengannya. Dia benar-benar sangat mensyukurinya. Rasa kesal yang sebelumnya pernah muncul di hatinya terhadap orang tuanya seketika langsung sirna dan berganti menjadi rasa bersyukur. Karena tak hanya wajahnya saja yang menawan, akhlak yang dimiliki wanita yang menjadi istrinya itu ternyata juga semenawan wajahnya.
Bagai tertimpa durian jatuh hidup Adit saat ini. Tanpa usaha kesana kemari, tiba-tiba dia mendapatkan istri yang sempurna. Sudah cantik, baik, sopan, dan mengerti agama. Bukankah itu semua merupakan paket komplit? Di mana lagi dia bisa mendapatkan istri seperti itu? Dari sinilah Adit berjanji pada diri sendiri akan menjaga rumah tangganya semaksimal mungkin. Dia berjanji akan menjaga istri dan anak-anaknya dengan sepenuh hati. Dia juga akan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik secara jasmani dan rohani. Karena dia ingin pernikahan mereka langgeng di dunia maupun di akhirat. Dari kisah Adit, kita bisa belajar bahwa jodoh sudah ada yang mengatur. Bahkan Adit yang selama ini tidak pernah sekalipun memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dipertemukan dengan jodohnya, meskipun melalui perantara orang-orang terdekatnya. Jika kalian merasa lelah hidup sendiri, berjuang sendiri, dan apa-apa sendiri, kemudian ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan menikah, mungkin pemikiran itu keliru, karena orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Jadi sebelum orang itu datang, lebih baik kita fokus untuk memperbaiki diri dan menyiapkan diri hingga hari itu tiba. Dan jangan sekali-kali menilai orang dari penampilannya saja, karena kita tak pernah benar-benar mengetahui orang tersebut sebelum mengenalnya lebih jauh. Bagaimana menurut kalian? Apakah di sini ada yang sedang menunggu jodohnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.